Hello everyone, let me introduce myself. My name is Siska Suprihatin, NPM 244111094. And in this video, I will going to discuss personal financial risk management or manajemen risiko keuangan pribadi. Many people work hard to earn money. Banyak orang bekerja keras untuk mendapatkan uang, tetapi tidak semua orang memahami bagaimana cara melindungi kondisi keuangannya dari berbagai risiko yang dapat terjadi kapan saja. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi ketidakpastian seperti kehilangan pekerjaan, sakit, kecelakaan, atau kenaikan harga kebutuhan pokok. Nah, jika tidak dipersiapkan dengan baik, maka kondisi tersebut dapat menyebabkan masalah keuangan yang serius. Nah, melalui video ini, kita akan mempelajari apa itu resiko keuangan pribadi, jenis-jenisnya, serta bagaimana cara mengelolanya dengan baik. Personal financial risk is the possibility of financial loss that affect a person's economic condition. Risiko keuangan pribadi adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian finansial atau mengganggu kondisi keuangan seseorang. Nah, risiko ini dapat muncul kapan saja dan seringkali terjadi tanpa diduga sebelumnya. Risiko keuangan tidak hanya dialami oleh orang yang sudah bekerja, tetapi juga dapat terjadi pada pelajar, mahasiswa, karyawan, bahkan pengusaha. Setiap individu memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi ekonomi, pekerjaan, dan juga gaya hidupnya. Oleh karena itu, yang menjadi pembeda bukanlah ada atau tidak adanya risiko, tetapi seberapa siap seseorang dalam menghadapinya. Kesiapan tersebut dapat dilakukan melalui perencanaan keuangan yang baik, menabung secara rutin, memiliki dana darurat, serta mengelola pengeluaran yang bijak. Dan dengan persiapan yang tepat, dampak dari resiko keuangan dapat diminimalkan sehingga kondisi keuangan tetap stabil meskipun menghadapi situasi yang tidak terduga. Beberapa jenis-jenis resiko keuangan pribadi yang sering dihadapi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada resiko kehilangan pekerjaan. Risiko ini merupakan salah satu risiko terbesar karena pekerjaan biasanya menjadi sumber pendapatan utama seseorang. Ketika seseorang mengalami PHK, perusahaan tempatnya bekerja bangkrut, kontrak kerja berakhir, atau kondisi kesehatannya menurun sehingga tidak dapat bekerja, maka pendapatannya bisa berhenti sementara atau bahkan hilang sama sekali. Padahal kebutuhan hidup seperti makan, transportasi, dan tagihan tetap harus dipenuhi. Oleh karena itu, penting untuk memiliki dana darurat, terus meningkatkan keterampilan dan mencari sumber penghasilan tambahan agar lebih siap untuk menghadapi kondisi tersebut. Nah, yang kedua ada resiko kesehatan. Resiko ini dapat muncul kapan saja tanpa dapat diprediksi. Ketika seseorang mengalami kecelakaan atau sakit, biaya pengobatan yang harus dikeluarkan sering kali cukup besar. Bahkan, untuk perawatan di rumah sakit saja, biayanya bisa mencapai jutaan rupiah dalam waktu singkat. Jika tidak memiliki persiapan keuangan, kondisi ini dapat mengganggu stabilitas keuangan keluarga. Karena itu, kepemilikan BPJS maupun asuransi kesehatan sangat penting sebagai bentuk perlindungan finansial. Kemudian, yang ketiga ada resiko utang berlebih. Pada dasarnya, utang dapat membantu seseorang memenuhi kebutuhan tertentu atau mengembangkan usaha. Tapi, utang akan menjadi masalah apabila jumlahnya melebihi kemampuan untuk membayar. Contohnya, memiliki terlalu banyak cicilan, menggunakan kartu kredit tanpa kontrol, atau mengambil pinjaman online secara tidak terencana. Akibatnya, sebagian besar pendapatan habis untuk membayar cicilan sehingga kebutuhan pokok menjadi sulit dipenuhi dan dapat menimbulkan stres finansial. Yang keempat ada risiko inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Dampaknya, nilai uang yang kita miliki akan berkurang. Sebagai contoh, uang sebesar 100.000 saat ini mungkin dapat membeli banyak kebutuhan, tetapi beberapa tahun ke depan, jumlah barang yang dapat dibeli dengan nominal yang sama akan lebih sedikit. Oleh karena itu, hanya menyimpan uang dalam tabungan seringkali tidak cukup untuk mempertahankan nilai kekayaan. Diperlukan pengelolaan dengan keuangan yang baik, termasuk investasi yang sesuai, agar nilai aset dapat tumbuh dan mampu mengimbangi inflasi.
Dari keempat jenis risiko tersebut, dapat kita pahami bahwa setiap orang berpotensi untuk mengalaminya. Oleh karena itu, perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak risiko yang akan terjadi. Setelah memahami berbagai jenis risiko keuangan pribadi, selanjutnya kita perlu mengetahui bagaimana cara mengelolanya agar dampaknya dapat diminimalkan. Yang pertama, dapat membuat anggaran keuangan atau budgeting. Nah, anggaran keuangan merupakan salah satu alat yang paling penting dalam pengelolaan keuangan pribadi. Dengan membuat anggaran, kita dapat mengetahui jumlah pemasukan yang diterima, pengeluaran yang dilakukan, serta berapa banyak uang yang dapat ditabung dan juga diinvestasikan. Salah satu metode yang cukup populer adalah aturan 50-30-20, yaitu 50% untuk pendapatan digunakan untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan atau hiburan, dan 20%-nya untuk tabungan serta investasi. Dengan adanya anggaran ini, pengeluaran menjadi lebih terkontrol dan juga tujuan keuangan lebih mudah tercapai. Kemudian yang kedua, menyiapkan dana darurat. Dana darurat adalah sejumlah uang yang disimpan khusus untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga, seperti kehilangan pekerjaan, sakit, atau kebutuhan mendesak lainnya. Dana ini berfungsi sebagai perlindungan agar kita tidak perlu berhutang saat menghadapi masalah keuangan. Para ahli keuangan umumnya menyarankan dana darurat sebesar 3 hingga 6 bulan pengeluaran bagi individu yang masih lajang dan 6 hingga 12 bulan pengeluaran bagi yang sudah berkeluarga. Sebagai contohnya, jika pengeluaran bulanan seperti 13 juta, maka dana darurat yang ideal berkisar antara 9 juta hingga 18 juta rupiah. Kemudian, yang ketiga, dapat menggunakan asuransi. Nah, asuransi ini merupakan salah satu bentuk perlindungan finansial yang dapat membantu mengurangi kerugian akibat risiko tertentu. Meskipun asuransi tidak dapat mencegah risiko terjadi, asuransi dapat membantu menanggung biaya yang timbul ketika risiko tersebut terjadi. Beberapa contoh asuransi yang umum digunakan adalah asuransi kesehatan untuk biaya pengobatan, asuransi kendaraan untuk kerusakan atau kecelakaan kendaraan, serta asuransi jiwa sebagai perlindungan bagi keluarga apabila terjadi risiko pada mencari nafkah. Kemudian, yang keempat, kita dapat melakukan investasi. Nah, investasi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai uang dalam jangka panjang sehingga dapat membantu mencapai tujuan keuangan dan melindungi kekayaan dari dampak inflasi. Saat ini terdapat berbagai pilihan investasi seperti deposito, reksadana, saham, obligasi, dan juga emas. Namun, setiap instrumen investasi memiliki tingkat keuntungan dan juga risiko yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sebelum berinvestasi, penting untuk memahami karakteristik masing-masing instrumen agar dapat memilih investasi yang sesuai dengan tujuan dan kemampuan keuangan. Pengelolaan risiko keuangan dapat dilakukan dengan menerapkan kedisiplinan dalam membuat anggaran, menyiapkan dana darurat, memiliki perlindungan asuransi, serta melakukan investasi secara bijak. Dengan langkah-langkah tersebut, kondisi keuangan akan lebih aman dan siap untuk menghadapi berbagai risiko yang mungkin akan terjadi di masa mendatang. Ada beberapa kesalahan keuangan yang sering dilakukan oleh banyak orang. Kesalahan-kesalahan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi jika dilakukan terus-menerus akan dapat menimbulkan masalah keuangan yang cukup serius. Nah, kesalahan pertama adalah tidak mencatat pengeluaran. Nah, banyak orang hanya fokus pada pemasukan tanpa mengetahui kemana uang mereka digunakan. Akibatnya, pengeluaran menjadi tidak terkontrol dan seringkali terjadi pemborosan tanpa disadari. Kesalahan kedua adalah terlalu konsumtif, yaitu membeli barang atau jasa yang berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan. Kebiasaan ini dapat menghabiskan sebagian besar pendapatan sehingga sulit untuk menabung atau berinvestasi. Kesalahan ketiga adalah tidak memiliki tabungan. Tanpa tabungan atau dana darurat, seseorang akan lebih rentan mengalami kesulitan keuangan ketika menghadapi kondisi yang tidak terduga seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan mendesak lainnya. Selain itu, banyak orang juga melakukan kesalahan dengan menggunakan utang secara berlebihan. Ketika jumlah utang dan cicilan terlalu besar dibanding dengan pendapatan, kondisi ini
menjadikan kondisi keuangan menjadi tidak sehat dan juga dapat menimbulkan tekanan finansial. Kemudian kesalahan yang terakhir adalah tidak memiliki tujuan keuangan yang jelas. Tanpa tujuan, seseorang cenderung mengelola uang tanpa arah sehingga lebih mudah menghabiskan pendapatan untuk hal-hal yang kurang penting. Meskipun terlihat sederhana, kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak yang besar terhadap kondisi keuangan di masa mendatang. Sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa mengelola risiko keuangan pribadi bukan berarti menghindari semua risiko yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, yang terpenting adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai kemungkinan tersebut. Persiapan yang baik akan membantu kita untuk mengurangi dampak kerugian dan menjaga kondisi keuangan tetap stabil ketika menghadapi situasi yang tidak terduga. Pada akhirnya, pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga memberikan rasa aman dan kesiapan dalam menghadapi tantangan keuangan di masa yang mendatang.